Hai semuanya, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang macam-macam sumber daya alam dan pemanfaatannya. Simak video ini sampai akhir ya. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik, berasal dari makhluk hidup, contoh tumbuhan, hewan, hutan, ikan, hasil pertanian seperti padi sayuran, hasil perkebunan kopi teh kelapa sawit, dan hasil peternakan seperti sapi dan ayam. Selanjutnya, ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik, berasal dari benda mati atau unsur fisik seperti air, tanah, udara, batuan, pasir, minyak bumi, gas alam, batu bara, logam, emas, besi, perak, tembaga, nikel, dan lain-lain. Lalu, ada pengelompokan sumber daya alam. Yang pertama, berdasarkan sifat. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable, bisa pulih dalam waktu relatif singkat. Contohnya seperti air, tanah, tumbuhan, hewan, dan udara. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Jumlahnya terbatas dan butuh waktu sangat lama untuk terbentuk kembali. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, timah, bauksit, dan lain-lain. Yang terakhir ada sumber daya alam yang tidak dapat habis, artinya sumber daya yang terus ada tanpa perlu diperbarui. Contohnya seperti matahari, angin, energi pasang surut, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan pemanfaatannya. Berdasarkan pemanfaatannya dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada sumber daya alam material, yaitu dimanfaatkan sebagai bahan baku. Contohnya seperti kayu, pasir, batu, kapur, tanah liat, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber daya alam ruang, digunakan sebagai tempat atau ruang hidup. Contohnya seperti lahan pertanian, hutan, perkebunan, padang rumput, laut, pegunungan, wilayah perkotaan, dan lain-lain. Yang terakhir ada sumber daya alam energi, artinya digunakan sebagai sumber energi. Contohnya seperti matahari, angin, air terjun, ombak. Yang ketiga ada berdasarkan lokasinya. Yang pertama ada sumber daya alam terestrial atau darat, berasal dari daratan. Contohnya seperti emas, minyak bumi, batu bara, tanah, hutan, flora dan fauna. Selanjutnya ada sumber daya alam akuatik atau air, yang artinya berasal dari perairan. Contohnya seperti ikan, udang, rumput laut, terumbu karang, air laut, air tawar. Selanjutnya ada manfaat sumber daya alam. Yang pertama sebagai sumber kebutuhan hidup. Sumber daya alam seperti tanah subur, air, dan hewan digunakan untuk menghasilkan makanan yang sehat. Kapas dari tumbuhan digunakan untuk membuat kain dan pakaian yang digunakan manusia dalam sehari-hari. Tidak hanya itu, kayu, batu, dan pasir digunakan untuk membangun rumah dan infrastruktur. Yang kedua, sebagai sumber energi. Menjadi bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam digunakan untuk menghasilkan energi listrik dan bahan bakar kendaraan. Menjadi energi terbarukan seperti matahari, angin, air digunakan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, sebagai sumber pendapatan dan ekonomi. Di bidang pertanian dan perkebunan, hasil seperti padi, kopi, dan karet menjadi sumber penghasilan bagi petani. Perikanan dan peternakan seperti ikan, daging, dan susu menjadi produk yang diperdagangkan. Pertambangan seperti emas, batu bara, dan nikel menjadi komoditas ekspor yang meningkatkan ekonomi negara.
Selanjutnya, menjaga keseimbangan ekosistem. Hutan sebagai paru-paru dunia menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida dan mencegah erosi. Yang kedua, air sebagai siklus kehidupan digunakan untuk minum, irigasi, dan menjaga habitat makhluk hidup. Tidak hanya itu, sumber daya alam juga sebagai sumber bahan industri dan teknologi. Bahan baku industri seperti kayu untuk mebel, logam untuk kendaraan, dan minyak bumi untuk plastik. Industri farmasi seperti banyak obat yang berasal dari tumbuhan dan mineral alami. Selanjutnya, sebagai sarana rekreasi dan pariwisata. Keindahan alamnya seperti pantai, gunung menjadi destinasi wisata yang menarik. Konservasi alam seperti taman nasional dan cagar alam melindungi keanekaragaman hayati. Lalu, apa saja tantangan dalam pelestarian sumber daya alam? Dalam melakukan pelestarian sumber daya alam, kita bisa mengalami beberapa tantangan. Yang pertama, eksploitasi secara berlebihan. Pemakaian sumber daya alam yang berlebihan menyebabkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan. Contohnya seperti penebangan hutan secara liar dan menyebabkan erosi tanah. Selanjutnya, ada ketidakseimbangan. Beberapa sumber daya alam hanya tersedia di wilayah tertentu, tetapi permintaannya sangat tinggi. Contohnya, seperti negara yang tidak memiliki cadangan minyak bumi harus mengimpor dengan biaya yang sangat tinggi. Selanjutnya, ada pencemaran lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam sering menyebabkan polusi udara, air, dan tanah. Contohnya, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Yang keempat, perubahan iklim. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, terutama bahan bakar fosil, meningkatkan pemanasan global. Dampaknya kekeringan, naiknya permukaan air laut, dan cuaca yang ekstrim. Jadi, bagaimana upaya pelestariannya? Upaya yang dapat kita lakukan seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, reboisasi dan penghijauan, menanam kembali pohon untuk mengurangi deforestasi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu, penggunaan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi dengan teknologi hemat energi seperti lampu LED dan kendaraan listrik. Yang ketiga, pengurangan eksploitasi berlebihan, pengurangan penggunaan plastik, dan menggunakan bahan ramah lingkungan dan meningkatkan daur ulang. Yang keempat, regulasi dan kebijakan pemerintah. Penegakan hukum lingkungan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang merusak lingkungan. Yang kelima, edukasi dan kesadaran masyarakat. Kampanye hemat energi dan pengurangan sampah, mengajarkan masyarakat untuk menggunakan sumber daya alam secara bijak. Yang terakhir, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Teknologi pertanian yang berkelanjutan seperti tanaman hidroponik dan sistem irigasi hemat air. Nah, itu dia beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, apa saja energi alternatif itu? Mari kita bahas. Pertama, ada energi matahari. Yang kedua, ada energi angin. Yang ketiga, ada energi air. Yang keempat, ada energi biomasa. Yang kelima, ada energi geotermal. Dan yang terakhir, ada energi hidrogen. Jadi, sumber daya alam adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Dengan mengenal jenis dan pemanfaatannya, kita belajar untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Mulai dari hal kecil seperti hemat air dan membuang sampah pada tempatnya. Tindakan sederhana ini penting untuk menjaga kelestarian alam bagi masa depan. Baiklah teman-teman, jadi itu dia penjelasan materi dari ciri-ciri sumber daya alam dan cara pemanfaatannya.